kawan-kawan, selamat sore. Nah, di sini saya akan belajar mengenai membawakan sebuah penyuluhan begitu. Nah, jadi nanti saya akan mengucapkan selamat pagi begitu ya kawan-kawan. Jadi pagi ya, meskipun sekarang sudah pukul 3.40 begitu. Tapi tetap saya nanti katakan selamat pagi, oke? Sip. Oke. Oke, kita mulai ya kawan-kawan. Saya awali dengan pantun. Pergi ke ladang namanya Pongki. Itu bahasa dari daerah Hulu. Saya ucapkan selamat pagi, salam semangat dan sehat selalu. Adil kata Lino, bacuramin Kak Saruga, bahasa ingat Kak Jubata. Boleh saya cek semangatnya kawan-kawan? Jika saya mengatakan semangat, maka teman-teman jawabnya ayo semangat. Baik, kita coba. Semangat, ayo semangat. Tangan dulu. Baik, di pagi yang cerah ini mari kita tanamkan afirmasi positif dalam diri kita. Saya sehat, saya semangat, saya bermanfaat. Oke, begitu kawan-kawan. Baik teman-teman, jika kita sudah menanamkan afirmasi positif dalam diri kita, maka mari kita menjalankan afirmasi tersebut. Karena kita sudah bersemangat dan sehat, maka sesuai dengan afirmasi yang ketiga tadi apa kawan-kawan? Oke, baik. Kita bermanfaat, saya bermanfaat gitu. Maka karena kita sudah bermanfaat, mari kita bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan apa kawan-kawan? Dengan berbagi ilmu. Oke, begitu ya. Mohon maaf ya kawan-kawan jika saya nanti banyak melihat ke samping karena saya akan melihat teks. Karena belum pandai begitu. Ini baru belajar membawakan penyuluhan sebelum nanti di hadapan para dosen gitu ya, para dosen saya saja sih sebenarnya. Oke, baik teman-teman, di awal pertemuan tadi kan saya melantunkan sebuah pantun ya kawan-kawan. Di bait yang pertama ada yang masih ingat tidak? Oke. Yaitu pergi ke ladang namanya Pogi, dan disusul bait kedua yaitu itu bahasa dari daerah Hulu. Nah teman-teman, ada yang tahu kenapa saya membuat pantun seperti itu? Nah dari pantun yang saya bawakan tadi ada kaitannya yang akan saya jelaskan nanti, yaitu mengenai sastra daerah. Nah karena kita merupakan orang-orang Hulu begitu, yang kebudayaannya masih sangat kental, tentunya teman-teman punya satu cerita daerah yang kalian ketahui, baik itu sastra lisan maupun sastra tertulis gitu. Apa sih sastra lisan sih kawan-kawan? Ada yang tahu tidak sastra lisan itu apa? Baik, sastra lisan itu sastra yang diceritakan atau disebarkan dari mulut ke mulut begitu kan. Nah, secara turun-temurun lah begitu. Misalnya dari nenek dulu, dari nenek turun ke mama atau bapak gitu kan. Dari mama bapak turun ke kita. Nanti tuh kita nanti turunkan ke anak-anak kita, cucu kita. Itu namanya sastra lisan tuh dari mulut ke mulut gitu. Tidak tertulis, tidak ditulis dijadikan buku, tidak ditulis, pokoknya tidak ditulis lah pokoknya. Pokoknya disebarkan aja. Nah, kalau sastra tertulis tuh kebalikannya. Sastra tertulis itu sastra yang ditulis di buku-buku gitu, yang ditulis melalui media gitu kan, pokok media dan sebagainya lah, yang sejenisnya gitu. Nah, apa sih contoh dari sastra lisan itu kawan-kawan? Ada yang tahu tidak? Nah, sastra lisan tuh kan banyak sekali kan, berupa cerita, berupa apa kayak gitu kan, banyak sekali. Nah, contohnya itu ada mitos biasanya kita sebutkan, lalu dongeng, legenda gitu kan, ada syair, pantun juga, itu kan sastra lisan yang dari zaman dulu tuh diturunkan secara turun temurun ke anak cucunya gitu kan ya kawan-kawan gitu. Nah sastra daerah, coba kawan-kawan kan pikirkan sastra daerah. Begitu kata itu dipadukan tanpa jelas nih kawan-kawan, sebuah susunan kata yang sangat antik dan unik begitu, yang bernilai seni. Ketika mendengar sastra daerah, setiap orang pasti akan berpikir bahwa sastra daerah adalah sastra yang ditulis
dengan bahasa daerah, begitu kan? Itu tidak salah kawan-kawan, memang ditulis dalam bahasa daerah begitu. Nah, sastra daerah adalah genre sastra yang ditulis dalam bahasa daerah bertema universal begitu, umum begitu kan. Nah, sastra daerah memiliki kedudukan yang sangat penting di tengah masyarakat. Mengapa demikian, kawan-kawan? Hal ini dikarenakan sastra daerah dapat menjadi wahana pembelajaran gitu. Kayak kita sekarang ini kan wahana pembelajaran ya gitu ya, sastra daerah. Jadi pokoknya jadi bahan pembelajaran lah gitu. Jadi bahan pembelajaran kita untuk memahami masyarakat dan budayanya tentunya kan. Kayak begitu. Di sini sangat jelas nih terlihat bahwa sastra tidak akan pernah bisa dilepaskan dari konteks kebudayaan gitu. Kait eratan apa sih hubungannya tuh sangat erat gitu, tidak bisa dipisahkan, bagaikan Romeo dan Juliet gitu. Romeo dan Juliet. Nah, kawan-kawan, seperti manusia juga begitu kan, punya kedudukan yang tinggi, rendah, sedang begitu. Nah, sastra daerah ini ternyata punya kedudukan loh kawan-kawan. Apa saja sih kedudukan dari sastra daerah itu? Nah, sastra daerah tuh adalah ciptaan masyarakat masa lampau atau mendahului penciptaan sastra Indonesia modern. Nah, kan kita kan ada sastra daerah, ada sastra modern gitu. Nah, sastra daerah itu lebih dahulu diciptakan dari sastra modern gitu. Pokoknya yang lebih tua dari bahasa modern. Modern itu kan baru sekarang ya diciptakan. Lalu yang kedua itu sastra daerah dapat dimasukkan dalam salah satu aspek budaya Indonesia yang perlu digali untuk memperkaya budaya nasional. Nah, kan sastra daerah itu kan lebih duluan diciptakan, lebih duluan lahir lah istilahnya kan. Pastilah banyak sastra daerah yang tenggelam gitu, tidak diperhatikan gitu. Nah, itu tuh perlu digali lagi oleh kita sebagai generasi muda gitu, supaya apa kawan-kawan, supaya tidak punah, itu maksudnya. Jadi tuh aspek budaya Indonesia tuh perlu digali lagi untuk memperkaya budaya nasional kita ya. Oke. Lebay nggak sih? Oke, yang ketiga itu sastra daerah melekat pada jiwa, rohani, kepercayaan dan adat istiadat masyarakat suatu bangsa, dan yang mereka pakai untuk menyampaikan nilai-nilai luhur bagi generasi muda. Nah, begitu kawan-kawan. Kan apa kata saya tadi? Itu tuh ujung-ujungnya ke generasi muda lagi gitu. Jadi kita tuh harus paham lah dengan sastra daerah gitu, meskipun kita lahir di zaman modern gitu. Lalu yang keempat kedudukannya itu sastra daerah mempunyai kedudukan yang strategis dan kerangka pembangunan sumber daya manusia, yaitu untuk memperkuat kepribadian keindonesiaan yang Bhinneka Tunggal Ika begitu. Jadi tuh sastra daerah tuh kedudukannya tuh untuk memperkuat kepribadian gitu, keindonesiaan yang Bhinneka Tunggal Ika gitu. Coba kalian pikirkan kalau setiap daerah itu tidak punya sastra daerah gitu, atau sastra daerahnya itu sama semuanya, ceritanya tuh cuma cerita Malin Kundang semua, pasti nggak seru kan. Pasti tuh kepribadiannya tuh nggak unik gitu. Jadi tuh kita loh yang Bhinneka Tunggal Ika gitu, yang berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Kan pasti semua daerah kan beda-beda gitu. Ada gitu kawan-kawan, jadi kepribadiannya. Nah, sastra daerah lebih umum dikenal dengan sastra lisan gitu. Hal ini dikarenakan sastra daerah merupakan jenis sastra yang kebanyakan disebarkan dari mulut ke mulut. Nah, di samping kedudukan yang saya jelaskan tadi, sastra daerah juga memiliki beberapa fungsi nih kawan-kawan. Apa sih fungsi dari sastra daerah itu? Nah, sastra daerah atau sastra lisan itu berfungsi, yang pertama itu berfungsi sebagai sistem proyeksi, yang kedua berfungsi untuk pengesahan budaya, yang ketiga berfungsi sebagai alat berlakunya norma-norma sosial dan sebagai alat pengendalian sosial, yang keempat itu berfungsi sebagai alat pendidik anak, yang kelima berfungsi sebagai alat untuk memberikan suatu jalan yang dibenarkan oleh masyarakat. Yang keenam berfungsi sebagai jalan yang diberikan masyarakat agar ia dapat mencela orang lain. Bisa ya seperti itu.
tidak bisa sih. Yang ketujuh itu, mencela itu bukan berarti kita menjelek-jelekan orang, tidak ya. Jadi tuh kita misalnya dari contoh Malin Kundang itu kan, kita tuh kalau misalnya ada anak yang kurang ajar gitu sama orang tuanya, kita tuh bisa katakan, ih kamu jangan kayak gini-gini gitu, nanti jadi Malin Kundang gitu, jadi batu, kan nggak boleh gitu kan. Itu maksudnya, jadi bisa mencela orang lain biar dia tidak melakukan hal yang seperti itu gitu kawan-kawan. Lalu yang ketujuh itu berfungsi sebagai alat untuk memprotes ketidakadilan dalam masyarakat. Jadi misalnya nih ada sastra daerah deh di suatu tempat, misalnya dia tuh tidak adil dalam memimpin suatu kerajaan misalnya, terus dia dikutuk. Nah itu kan karena dia tidak adil gitu. Itu sebagai alat untuk memprotes ketidakadilan dalam masyarakat itu. Nah itu kawan-kawan fungsi dari sastra daerah. Lalu agar mudah diidentifikasi nih, sastra daerah memiliki beberapa ciri-ciri. Ada berapa nih ciri-cirinya kawan-kawan? Ada 7 juga nih kawan-kawan. Apa nih? Yang pertama itu milik bersama seluruh masyarakat. Itu ciri-ciri yang pertama. Tentulah ya, sastra daerah itu kan bukan milik segelintir orang gitu kan, bukan milik daerah itu saja, tapi milik seluruh masyarakat yang tinggal di situ gitu. Lalu yang kedua itu diturunkan melalui generasi, melalui penuturnya gitu. Kayak saya bilang tadi, diturunkan dari nenek ke ayah atau ibu, dari ibu ke kita gitu, atau dari nenek kakek langsung ke kita juga boleh. Oke. Yang ketiga, berfungsi dalam kehidupan dan kepercayaan masyarakat. Yang keempat itu, sebentar banget, suara anginnya terlalu keras ya. Yang keempat itu bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk tingkah laku dan hasil kerja. Yang kelima, diciptakan dalam variasi banyak sepanjang masa. Maksudnya itu diciptakan dalam variasi banyak sepanjang masa tuh, misalnya kita itu menemukan, pokoknya tuh dalam satu waktu itu bisa banyak gitu cerita-cerita atau sastra daerah yang didapat tuh banyak gitu sepanjang masa itu, banyak, enggak cuma sedikit gitu. Lalu yang keenam itu bersifat anonim. Yang ketujuh, mengandalkan formula, kiasan, simbol, gaya bahasa, dan berbagai gejala kebahasaan lain dalam menampilkan atau penceritaannya dalam komposisinya. Nah, gitu kawan-kawan, itu ciri-cirinya. Kalau di luar dari 7 itu berarti bukan sastra daerah ya kawan-kawan. Nah, berdasarkan bentuknya tadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sastra daerah dibagi atas 2, yaitu sastra daerah tertulis dan sastra daerah lisan. Sastra daerah tertulis hadir dalam bentuk naskah-naskah tua, sering dikaji secara filologi. Sementara sastra daerah lisan atau sering dikenal dengan sastra lisan, seperti yang diungkapkan di atas, merupakan karya yang penyebarannya melalui mulut ke mulut gitu, yang kayak saya ceritakan tadi loh gitu. Kalau kita tuh sastra lisan tuh diturunkan dari orang-orang terdahulu sampai ke kita sekarang ini gitu lah ya. Pokoknya dari mulut-mulut secara turun-temurun lah ya. Nah, sastra lisan ini dikelompokkan dalam beberapa jenis lagi nih kawan-kawan. Ada yang bercorak cerita nih, yang pertama nih. Bahan yang bercorak cerita ini apa ya kawan-kawan? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Dasar lemah. Baik, yang pertama itu dongeng. Dongeng. Coba kawan-kawan pikirkan apa sih dongeng itu? Jika kita mendengar kata dongeng, pasti teringat masa kecil kan kawan-kawan. Ketika teman-teman tidur, diceritakan cerita oleh orang tua kita, nenek kita, kakek kita. Agar apa kawan-kawan? Agar kita cepat tidur nih. Nah, dongeng merupakan warisan nenek moyang secara turun-temurun yang mesti kita lestarikan nih kawan-kawan, jangan sampai punah nih dongengnya. Meskipun kebenarannya masih dipertanyakan, namun dongeng termasuk karya sastra yang mampu membangun karakteristik anak sejak kecil. Untuk apa kawan? Untuk belajar berimajinasi,
Jadi wajar lah ya kita sekarang itu sering menghayal gitu, karena kita waktu kecil sudah diajarkan berimajinasi. Ya, dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi. Nah, ini tidak benar-benar terjadi kan. Misalnya kejadian-kejadian aneh di zaman dulu. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral dan juga menghibur. Dongeng termasuk cerita tradisional gitu ya. Cerita tradisional adalah cerita yang disampaikan secara turun-temurun nih kawan-kawan. Satu cerita tradisional dapat disebarkan secara luas ke berbagai tempat. Kemudian cerita itu disesuaikan dengan kondisi daerah setempat begitu. Misalnya orang Sekadau, ceritanya pakai bahasa Sekadau lah gitu kan, pakai pakai au gitu, pakai pakai piak-piak gitu kan, pakai bahasa Melayunya pokoknya gitulah. Terus ada yang pakai bahasa Dayaknya tersendiri gitu kan banyak kan pakai bahasa Dayak gitu kan, banyak jenisnya gitu. Nah, orang Sanggau tuh lain lagi ceritanya, pakai bahasa mereka gitu kan. Orang Sintang pakai bahasa Sintang lah ya gitu. Jadi nggak sama pakai bahasanya, kan kita berbeda-beda gitu kan, satu daerah gitu kan kawan, beda tempat, beda bahasanya. Nah, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, di luar nalar manusia, yang penuh fantasi dan hayalan, fiksi. Bahasa modernnya itu fiksi ya kawan-kawan. Dongeng dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Dongeng memang sudah menjadi pelajaran lama dalam bidang studi bahasa Indonesia ya kawan, udah lama lah ya. Oleh karena itu, banyak siswa dituntun untuk mengerti tentang dongeng sejak sekolah dasar gitu, sejak di bangku SD gitu. Nah, dari teman-teman ada yang tahu tidak contoh dongeng berasal dari Kalimantan Barat gitu? Ada yang tahu tidak? Dongeng sesuatu yang tidak benar-benar terjadi gitu, yang di luar nalar kita gitu. Ada yang tahu tidak kawan-kawan? Kalau ada yang tahu, di kolom komentar saja ya nanti ya, tulis saja gitu contoh dongeng ini kak ini gitu. Oke, yang kedua adalah mite atau mitos. Mitos, apa sih mitos itu kawan-kawan? Mitos adalah cerita rakyat yang menceritakan sebuah cerita dengan latar belakang masa lalu. Masa lalu ya kawan-kawan, bukan kenangan lalu. Apalagi kenangan kamu bersama mantan pacarmu gitu, bukan ya, bukan. Ini bukan masalah kamu bersama mantanmu, bukan. Ini masalah sastra daerah gitu. Nah, lanjut ya. Berisi tafsir tentang alam semesta dan kebenaran makhluk di dalamnya, dan diyakini terjadi oleh mereka yang menganutnya atau pemiliknya. Secara umum, mitos menceritakan tentang peristiwa alam semesta, dunia dan makhluk yang menghuninya. Bentuk topografi cerita tentang makhluk gaib dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan gaib-gaib gitulah ya. Mitos muncul sebagai kisah peristiwa sejarah yang dilebih-lebihkan. Nah, ada lagi nih, ada lagi enggak yang bisa ngasihkan contoh mitos gitu? Ada yang tahu tidak yang dilebih-lebihkan? Tuh cerita yang tentang itu kali ya, makhluk gaib gitu. Cerita tentang misalnya ular kepala manusia gitu. Itu kan mitos tuh, yang belum tidak benar-benar terjadi lah pokoknya. Kalau ada yang tahu contoh mitos yang ada di Kalimantan Barat, komen saja ya kawan-kawan, tulis saja, jangan malu begitu. Lalu yang ketiga itu legenda. Nah, legenda adalah cerita rakyat yang telah diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat. Seperti yang disinggung sebelumnya, legenda banyak bercerita tentang suatu peristiwa seperti asal-usul, penamaan suatu tempat, budaya, kejadian atau peristiwa, dan sebagainya. Ada yang tahu tidak contohnya? Nah, di sini saya akan memberikan contoh gitu. Contoh itu legenda Sungai Kapuas gitu. Nah, tadi kan contoh-contoh kayak dongeng, mitos, legenda itu kan yang berbentuk cerita gitu. Nah, yang kedua ini yang bercorak bukan cerita gitu ya. Sastra daerah yang bukan cerita atau sastra lisan yang bukan cerita.
Yang pertama itu pribahasa. Apa sih pribahasa itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pribahasa memiliki dua pengertian. Pertama, pribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu. Nah, ingat ya, mengiaskan. Lalu, yang kedua, peribahasa merupakan ungkapan atau kalimat ringkas, padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip prinsip hidup atau aturan tingkah laku. Adapun peribahasa dibagi menjadi 3 nih kawan-kawan. Ada 3. Yang pertama itu bidalan, pepatah, dan perumpamaan. Bidalan itu apa sih kawan-kawan? Ada yang tahu tidak? Bidalan itu merupakan susunan kata-kata yang mengandung perbandingan, teladan, dan pengajaran. Bidalan telah digunakan secara umum dalam masyarakat Melayu dan seringkali digolongkan ke dalam bentuk puisi karena memiliki rima dan irama. Jadi bidalan itu sering masuk ke dalam puisi gitu ya. Contoh kutipan